narasi Omnibus Law adalah hantu bagi rakyat. Narasi kepentingan Omnibus Law, publik tidak mendapatkan gambaran untuk apa keuntungan mendasar kalau Omnibus Law ini berhasil goal di DPR. Nyatanya DPR tidak mendengarkan aspirasi dan nurani rakyat hari ini. Dengan begitu mudahnya Omnibus Law alias Undang-Undang Sapu Jagat bikin ramai wacana publik sepekan terakhir. Berbagai pihak mulai dari buruh, pemerintah daerah, pers, dan lainnya mengkritisi draft RUU Cipta Kerja, tadinya bernama RUU Cipta Lapangan Kerja, tapi karena disingkat cilaka menjadi negatif maka diganti. Sejumlah poin pasal perubahan yang diusulkan pemerintah mulai menuai bantahan, keluhan, hingga keberatan. Ini tentu saja wajar. Partisipasi publik amat dibutuhkan untuk undang-undang penting macam ini. Apalagi Omnibus Law adalah hal pertama kali dilakukan pemerintah. Ada 1.000 lebih pasal yang diusulkan untuk diubah atau direvisi atau dihilangkan. Dan penyusunnya pun gado-gado. Dari kelompok pembisnis, pemerintah daerah, publik terkait, dan lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan roda perekonomian, daya saing ekonomi, dan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, menyisir satu demi satu pasal, membandingkannya dengan aturan sebelumnya yang akan diubah menjadi sangat penting. Perang opini dan kepentingan akan menguar di media massa ataupun media sosial. Yang terpenting bagi kita, publik adalah menyikapi pembahasan ini dengan kritis, jernih, cermat, dan bijak, serta mengetahui pemetaan kepentingan bangsa. Jadwal pemberian resmi Undang-Undang Sapu Jagat ini betul-betul telah menampar hati nurani rakyat. Namun melihat respon hari ini, alhasil Undang-Undang Sapu Jagat ini bergulir. Publik diajak untuk menebak-nebak apa saja yang akan berubah. Publik pun tidak mendapatkan gambaran utuh apa keuntungan mendasar kalau Omnibus Law berhasil goal dalam DPR. Nyatanya mereka di tengah malam yang begitu mencekam memutuskan memberlakukan Omnibus Law ini. Keuntungan mendasar dalam arti apa yang dinikmati rakyat secara langsung dari Omnibus Law ini betul-betul tidak disentuh. Apakah Omnibus Law ini akan berdampak pada harga barang pokok? Apakah Omnibus Law ini berdampak pada kenaikan upah? Apakah Omnibus Law ini akan membuka lapangan kerja di luar Jawa? Apakah Omnibus Law ini memberikan jaminan penghasilan? Apakah Omnibus Law ini berdampak pada kegiatan hari tua pekerja dan lain sebagainya? Dalam komunikasi publiknya pun pemerintah memilih tidak menggunakan diksi yang lebih merakyat, sederhana, menyentuh kepentingan publik secara langsung. Misalnya nasib buruh, nasib tenaga kerja, upah buruh, pesangon buruh, kebutuhan buruh, dan sejenisnya. Apakah penting? Jelas, salah satu porsi terutama adalah soal investasi dan ketenagaan. Namun rancangan undang-undangnya saja Cipta Kerja, namun dalam diksi pemerintah terasa betul berapi sebelah. Disinilah kritik utama kita layangkan kepada pemerintah. Untuk kepentingan siapa sejatinya Omnibus Law ini? Benarkah seluruhnya untuk kepentingan rakyat atau pekerja, atau ada porsi untuk kepentingan rakyat dan ada porsi untuk kepentingan kelompok atau segelintir orang? Ini yang justru kita wanti-wanti. Jangan sampai Omnibus Law ini menghancurkan rakyat Indonesia dan menyanti hantu bagi rakyat Indonesia. Kepentingan rezim Jokowi Ma'ruf membuat payung hukum sapu jagat
atau Omnibus Law cilaka hendaknya dipahami sebagai sikap kepatuhan terhadap kepentingan pasar bebas atau neoliberalisme. Eksplisit. Sikap itu terrefleksi dalam pernyataan Presiden di berbagai kesempatan bahwa perkembangan pasar yang begitu dinamis mengharuskan para pemangku kebijakan mengambil keputusan-keputusan kepentingan yang cepat. Hal itu hanya dimungkinkan manakala problem obesitas regulasi yang tumpang tindih segera diatasi lewat kebijakan Omnibus Law. Rancangan Undang-Undang Omnibus Law dibuat dalam rangka merampingkan, menyederhanakan dan menghapus regulasi setingkat undang-undang guna menarik investasi sebesar-besarnya demi terbukanya lapangan pekerjaan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi nasional dapat meningkat. Betapapun agenda ini sangat problematik bila berkaca pada kebijakan Jokowi sebelumnya, tak jarang kebijakan yang dibuat berujung pada pemberian hak-hak warga negara. Artinya hari ini kondisi negara yang semacam itu sudah jauh harus diingatkan oleh pemikir seperti Marcus Rosa Luxemburg. Menurutnya, manakala politik kenegaraan dimenangkan oleh faksi kapitalis, maka sudah barang tentu negara akan menjelma menjadi negara kapitalis. Maka tak heran tak kala mereka berkuasa, hak-hak kelompok rentan, buruh, petani, nelayan dan lainnya diabaikan begitu saja. Baik itu pada masa Orde Baru hingga Orde Reformasi, khususnya era Jokowi, dilakukan serangkaian restrukturisasi lewat kebijakan publik yang sekedar hanya untuk ditunjukkan untuk menyedengkan kerangka kelembagaan yang memungkinkan akumulasi dan sentralisasi kapital terlaksana. Narasi-narasi klise pemerintah baik itu yang terkait obesitas, regulasi lapangan kerja, pertemuan dan sebagainya patut kita lawan. Sebab hemat saya, kebijakan tersebut tidak lebih dari wujud loyalitas seorang hamba, politisasi birokrat pada Tuhannya pemodal yang mengingini agar segala tambahan politik dan administratif yang mengancam dan mengganggu kepentingan kapital mesti dihapus. Dengan keberpihakan pemerintah pada kepentingan pemodal yang dipertontonkan secara telanjang, segala tawaran atau solusi pemerintah kepada kelompok yang kepentingan ekonomi politiknya termarginalkan merupakan bentuk pembodohan belaka. Cilaka. Protes kelas pekerja yang bekerja menolak Omnibus Law cilaka, bukan semata-mata karena kurangnya transparansi dan tertutupnya ruang partisipasi, tetapi perselingkuhan bisnis politik telah melahirkan keputusan destruktif bagi kepentingan kelas pekerja. Perlu kita ketahui, siasat pemerintah dan pemodal RUU Omnibus Law yang mengamputasi kepentingan kelas pekerja hendak disiasati dengan jalan kompromi. Dialog pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD menghendaki itu. Menurutnya bagi pihak-pihak yang tidak setuju dengan sejumlah pasar dalam audio hendaknya disampaikan langsung ke DPR hingga ada perbaikan terhadap pasal tersebut. Pandangan ini sesungguhnya mewakili suatu kesadaran disebut Paulo Freire sebagai kesadaran naif. Kenaifan pemerintah berangkat dari kecenderungan mensimplikasi untuk tidak mengatakan abai relasi sosial. Kapitalis yang begitu dominan dalam laporan riset kolaboratif Yayasan Auriga Nusantara dan Tempo semisal ditemukan bila mayoritas anggota DPR terafiliasi dengan ribuan korporasi. Ini hendak merefleksikan aliansi predatorial antara politisi, birokrat dan pemodal dalam rangka akumulasi kapital. Terbentuknya aliansi ini tidak terlepas dari hubungan ketergantungan antara politisi yang butuh sumber daya ekonomi serta pengusaha yang butuh akses politis untuk proteksi serta memuluskan ekspansi bisnis. Maka pertanyaannya adalah bagaimana mungkin mendamaikan dua kepentingan yang begitu kontras melalui DPR. Di tengah-tengah DPR yang begitu perisetan seperti iblis, mereka seenaknya memutuskan kebijakan